Kehadiran dukun atau tabib memang tidak bisa dipisahkan dari budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini masih kental dengan budaya leluhur. Mahalnya biaya pengobatan medis di rumah sakit serta minimnya fasilitas kesehatan modern yang bisa diakses pasien, membuat sebagian masyarakat masih mempercayai praktek pengobatan-pengobatan alternatif meski secara nalar sulit diterima akal sehat. Bahkan di era digital seperti saat ini, fenomena dukun atau tabib sakti yang bisa menyembuhkan penyakit tanpa obat medis masih dipercaya masyarakat Indonesia, meski kebenarannya pun masih menjadi pro dan kontra. Tentu kita masih ingat dengan pengobatan batu petir milik dukun cilik asal Jombang, Ponari yang sempat menghebohkan Indonesia beberapa tahun silam. Kehebohan tersebut dimulai pada tahun 2009. Saat Ponari yang kala itu berusia 9 tahun menemukan batu tak biasa saat dia keluar dari rumah, saat hujan turun begitu deras. Batu tersebut, kata Ponari, ditunggui oleh dua makhluk gaib, laki-laki dan perempuan bernama Rono dan Rani. Dua makhluk gaib itulah yang disebut-sebut memberikan pesan khusus kepada Ponari untuk menolong orang sakit melalui batu tersebut. Batu tersebut sebesar kepalan tangan anak-anak berwarna coklat kemerahan. Batu tersebut sempat disambar kilat yang menggelegar keras sebelum akhirnya gosong dan diambil Ponari. Tak lama setelah mengambil batu tersebut, Ponari merasakan hawa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Kemudian batu tersebut mengeluarkan sinar warna merah ketika dipegang. Beberapa hari berselang, kabar kesaktian batu petir Ponari menyeruak. Dari mulut ke mulut berita tentang kesaktian batu petir Ponari menyebar dengan cepat hingga pada ribuan orang tiap hari datang ke rumahnya untuk berobat. Mereka rela berdesak-desakan hanya untuk mendapatkan batu petir Ponari. Teknik pengobatan yang dilakukan Ponari adalah mencelupkan batu petir ke dalam air, lalu air diminum oleh orang yang mencari kesembuhan. Mereka begitu percaya bahwa batu petir Ponari betul-betul mujarab untuk mengobati segala macam penyakit. Bahkan lantaran berdesak-desakan, beberapa pasien meninggal dunia setelah terinjak-injak pasien lain ketika ingin berobat. Entah apa yang ada di benak mereka saat itu. Dari praktik pengobatan yang kaya akan unsur klinik itu, keluarga Ponari menjadi kaya raya. Ponari bahkan sampai mendapatkan uang 1 miliar rupiah lebih dari pasien yang datang. Dengan uang sebanyak itulah, derajat keluarga Ponari meningkat drastis. Yang awalnya Ponari tinggal di rumah gedek sempit berukuran 4x6 meter berlantai tanah, ia mampu membangun rumah permanen. Uang yang ada juga digunakan untuk membeli lahan persawahan seluas 2 hektare, sepeda motor, dan perabotan rumah tangga. Sayangnya ketenarannya sebagai dukun sakti tak berlangsung selamanya, dia mengaku pada 2015 praktek dukunnya mulai sepi. Saat ini sang dukun cilik yang kini sudah menikah pun mulai beralih profesi dengan berjualan online untuk menghidupi keluarganya. Kini 14 tahun setelah heboh pengobatan batu petir Ponari, masyarakat Indonesia kembali digemparkan dengan kemunculan dukun sakti lainnya, Ida Dayak. Dikutip dari berbagai sumber, Ida Dayak sendiri lahir pada 3 Juli 1972 di Pasir Belengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Sebelum terkenal seperti sekarang, Ida Dayak kerap menjajakan jasa pengobatan alternatif dengan cara berkeliling dari pasar ke pasar. Uniknya, Ida Dayak mengenakan pakaian adat serta aksesoris khas suku Dayak setiap kali praktik. Selain di Kalimantan, Ida Dayak pernah melakukan pengobatan hingga ke Sumatera, Sulawesi dan Papua. Dalam proses penyembuhan penyakit, Ida Dayak diketahui melakukan ritual menari lalu kemudian mengurut pasien dengan minyak berwarna merah yang diberi nama minyak bintang. Ajaibnya, dalam sekali urut, berbagai penyakit bisa langsung sembuh. Pasien yang tadinya tidak mampu berjalan akhirnya bisa berjalan kembali. Kendati menjalankan ritual, Ida Dayak mengaku tetap melibatkan kuasa Tuhan dalam proses menyembuhkan pasien. Menariknya, Ida Dayak sama sekali tak memungut biaya pengobatan pasien. Dia hanya menjual minyak racikannya sendiri dengan harga Rp50.000 per botol. Tak ayal jika pasiennya datang dari mana saja dan ingin bertemu Ida Dayak agar bisa mendapatkan kesembuhan. Kementerian Kesehatan, Kemenkes, sendiri bakal melakukan pembinaan terhadap praktik pengobatan tradisional ataupun tenaga penyehat tradisional, HATRA, agar mereka memiliki surat terdaftar penyehat tradisional, STPT. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa pengobatan tradisional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 103 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes, Nomor 61 Tahun 2016 tentang layanan kesehatan empiris. Namun, kata Nadia, pelayanan kesehatan tradisional ini harus mendapatkan penilaian HATRA, memiliki perkumpulan dan harus memiliki surat tanda praktik tradisional, STR. Karena kan layanan tradisional itu bukan kayak layanan kesehatan modern ada evidence base.
Kayak orang divaksin ada uji klinis 1, 2, 3. Ini empiris. Berdasarkan pengalaman, adalah penilaian dari namanya Hatra, penyehat tradisional, dan dia punya perkumpulan. Mereka harus punya STR. Surat tanda praktik tradisional. Di Permenkes diatur, kata Nadia kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 5 April 2023. Soal masyarakat yang rela mengantre demi mendapatkan pengobatan Ida Dayak, Nadia menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pembinaan, karena masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan pengobatan tradisional atau modern. Yang terpenting, jangan sampai ada yang dirugikan lewat pengobatan tradisional itu. Ya, kita akan lakukan pembinaan. Mereka akan punya pilihan mau tradisional atau modern. Jadi yang penting kita jaga jangan sampai ada yang dirugikan. Misalnya kalau ada orang kanker ya. Kalau dia di awal stadium bisa sembuh total. Tapi jangan sampai dia enggak dapat info sebenarnya kalau dia cepat, tapi berobat tradisional jadi terlambat, terangnya. Oleh karena itu, menurut Nadia, yang paling penting adalah literasi kepada masyarakat, bahwa masyarakat harus tahu pentingnya pembinaan Hatra. Jangan sampai Hatra enggak tahu kapan harus berhenti dan merujuk ke layanan tradisional, imbuh Nadia.